Mama hanya khawatir jika kamu hamil lagi, Ra, ucap Alina pada sang menantu. Hah? Hamil, Ma? Naura membeu. Dia kaget mendengar kata-kata Alina. Masa iya bisa langsung hamil lagi sih? Iya, tapi ya sudahlah. Jika hamil lagi, itu rezeki kalian. Coba bicarakan pada Aksa. Mau pakai KB aja. Harusnya yang tidak mengganggu produksi ASI. Tambah Alina. Masa bisa langsung hamil, Mak? Kan baru 1 kali saja. Naura menggigit bibirnya dengan takut. Bagaimana jika benar terjadi? Dia hamil lagi. Gimana dengan twins? Bahkan mereka masih kecil-kecil. Mama juga nggak tahu, Ra. Ya berdoa saja supaya kekhawatiran Mama ini nggak terjadi. Alina berusaha menghibur. Dia menyesal sudah membuat Naura khawatir. Iya, Ma. Jika benar hamil nanti gimana, Ma? Twins saja masih bayi. Ya nggak apa-apa, itu anugerah berarti kamu masih diberikan kepercayaan untuk bisa menimang anak lagi. Sudah, jangan khawatir. Iya, Ma, jawab Naura. Walau begitu, dia tetap merasa cemas juga, menatap dua bayinya yang tengah terlelap di kereta masing-masing. Malam harinya, semua penghuni rumah sudah beranjak ke kamarnya masing-masing. Setelah makan malam dan berbincang sejenak, mereka masuk kamar. Aksa dan Naura baru saja selesai sholat Isya. Sementara Twins sudah terlelap di tengah ranjang. Hari ini mereka tidak rewel seperti kemarin, karena badan mereka juga sudah tidak demam. Yang, usik Naura, saat melihat ada yang aneh pada sang istri, sejak dia pulang kerja tadi, bahkan tak ada senyuman sama sekali pada wajah cantiknya. Dia terus melamun dan seperti ada yang tengah dipikirkan. Itu sebabnya Aksa merasa heran dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah dia ada salah? Hingga sang istri jadi mendadak pendiam. Yang, Aksa memeluk tubuh Naura yang tengah duduk menghadap kaca rias. Ada apa, Mas? Naura kaget dan sontak menoleh pada Aksa. Ada apa? Tanya Aksa sambil mengecup pipi Naura, mengecup bahu yang terbuka dan mengecup leher renjang yang selalu membuat candu. Kenapa, Mas? Naura heran. Kamu kenapa sejak tadi kok melamun saja? Apa ada yang kamu pikirkan? Ayo bicara sama aku, desak sang suami. Aku hanya lelah saja, Mas. Mau tidur. Mumpung Twins lagi anteng, Naura mencoba mengelak. Yakin mau tidur saja? Aksa menggoda. Dia mengajak Naura untuk berdiri dan dengan cepat menggendong ala bidas style. Mas, mau apa? Naura memekik, sambil mengelengkan kedua tangannya di leher kokoh sang suami. Katanya mau tidur. Ayo kita tidur. Dengan penuh kasih sayang, Aksa membaringkan tubuh sang istri. Lalu dia ikut bergabung di sebelahnya. Makasih, Mas. Sama-sama, sayang. Oh iya, Vera sudah melahirkan seorang putri yang ucap Aksa. Alhamdulillah, Pak Ferdi telepon, Mas. Wajah Naura berseri. Ingin rasanya menjenguk Vera, tapi gimana lagi? Twins masih kecil, dan Mama Alina juga akan keluar kota. Sayangnya aku nggak bisa ke sana ya, Mas. Naura membelakangi sang suami, dan dengan senang hati Aksa segera memeluk tubuh itu dari belakang. Aku boleh minta nggak? Kemarin bukannya belum kenyang. Bisik Aksa membari tangan kanannya meremas dada kenyal Naura, membuat wanita itu menggigit bibirnya. Jangan mas, tolak Naura. Dia masih tahu dengan peringatan Alina tadi pagi. Kenapa yang? Aksa terlihat kecewa. Apalagi saat ini dia benar-benar menginginkan sang istri. Kemarin dia bahkan belum merasakan kenikmatan yang sesungguhnya karena baby Darren yang sedang rewel. Aku takut mas. Takut kenapa? Kita bukan pertama kali melakukannya sayang. Jangan mengada-ngada. Aksa terkekeh geli. Bukan itu mas, aku belum pasang KB. Gimana jika aku hamil? Kesal rasanya Naura. Dasar laki-laki tidak peka, tidak mengerti apa yang ditakutkan sang istri. Taunya hanya ingin menyalurkan hasratnya saja. Hamil? Alasan apa lagi ini yang memang trik sulap? Simsalabim bisa langsung hamil. Aksa kini berbaring terlentang. Terserah mas, yang jelas aku takut. Maafkan aku. Jangan menuntut aku dulu mas. Aku masih trauma mas jika harus hamil lagi. Lirih Naura. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Dia merasa sedih karena Aksa bahkan tidak mau mengerti ketakutan kekhawatirannya. Naura merasa ranjang di belakangnya bergoyang.
Dan sepertinya Aksa marah. Pria itu kemudian keluar dari kamar. Naura kembali terisak. Ada rasa kecewa dan juga sakit hati. Kenapa pria tak pernah mau mengerti keadaan istrinya? Tega kamu, Mas. Aksa yang tengah kecewa menuju dapur. Dia mengambil minuman dingin dari lemari es, lalu meneguk hingga tandas dan hanya tersisa botolnya saja. Kepalanya yang berdenyut karena hasrat yang tak tersalurkan sudah agak mendingin. Sa, ada apa di sini? Tanya Alina heran saat melihat Aksa tengah duduk melamun di kursi makan. Sang mama kebetulan juga ingin mengambil air minum karena persediaan di kamar sudah habis. Haus, Ma. Mama sendiri ada apa ke sini? Aksa membalikan pertanyaan. Mama juga mau ambil minum. Oh iya, Sa. Nanti saat libur, tolong antar Rara konsultasi ke dokter ya. Masalah KB, apa yang harus dia pakai? Harus ya, Ma. KB. Aksa menggaruk tengkuknya. Dia merasa bersalah pada sang istri karena sudah merajuk dan meninggalkan kamar. Tentu saja, Twins masih bayi, Sa. Apa kamu gak kasihan jika punya adik? Lagi pula kasihan Rara. Luka bekas lahiran saja belum sembuh benar. Tutur Alina. Wanita itu baru saja selesai mengisi botol dengan air mineral. Iya, Ma. Lirik Aksa. Mama naik dulu ya. Sana masuk kamar. Kasihan Rara pasti sendirian di dalam. Alina menita. Iya, Ma. Naura tertidur karena kelelahan menangis. Dia benar-benar kecewa dengan sang suami yang malah marah dan ngambek. Saat dia menolak, Naura tahu dia sungguh berdosa. Tapi dia justru berdosa lagi jika sampai hamil. Seharusnya Aksa mengerti dan tidak malah marah. Naura bahkan tak habis pikir. Aksa masuk ke dalam kamar dengan pelan-pelan. Dia takut jika sampai mengganggu dan membangunkan istri dan kedua bayinya. Saat dilihatnya sang istri telah terlelap, Aksa memilih untuk tidur di sebelah putranya. Dan tanpa dia sadari, Naura yang terjaga kembali menahan tangis. Dia mengira sang suami masih marah hingga nggak mau tidur di dekatnya seperti biasa. Naura memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Kepalanya pusing karena terlalu banyak menangis. Bahkan dia tidur layaknya orang pingsan. Bahkan dia tidak mendengar sama sekali saat dia putranya terbangun. Esh. Naura memejamkan matanya dan kembali memijat pelipisnya. Wanita itu mengendarkan pandangannya ke sisi ranjang yang lain. Ternyata sudah kosong. Di mana Twins? Seketika dia panik dan melompat turun dari ranjang. Karena dia terlalu panik, hingga akhirnya jatuh menggelinding di lantai. Rupanya kakinya belum sepenuhnya menginjak lantai saat dia melompat. Au! Naura hanya bisa meringis menahan rasa sakit. Apalagi pergelangan kaki sepertinya sedikit keseleo. Dia duduk menyandar pada tepi ranjang. Yang, kamu kenapa? Aksa kaget begitu dia masuk kamar melihat sang istri sudah terduduk di lantai, sembari memijat pergelangan kakinya. Aku jatuh, Mas. Sakit banget. Naura menangis. Bak anak kecil yang tengah mengadu pada sang ayah. Air matanya turun membasahi pipi. Kakinya terasa berdenyut. Kok bisa sih? Memang mau apa? Aksa bergegas menggendong tubuh sang istri dan mendudukkan di bibir ranjang. Dia menyentuh kaki yang dilihat sedikit membiru. Aduh, Mas, sakit. Jangan ditekan. Naura menjauhkan tangan sang suami yang berusaha untuk memijat kakinya. Tahan sebentar, Yang. Jika tidak terasa dipijat tambah sakit. Tahan, sakitnya cuma sebentar saja. Aksa tak pantang menyerah dan dia segera memijat kaki sang istri. Awalnya terasa sakit dan nyeri, tapi lama-lama hilang rasa sakitnya. Apa masih sakit? Tanya Aksa, menatap wajah cantik sang istri yang selalu bisa membuatnya mabuk kepayang, wajah lembut dan juga garang di saat yang tepat. Sudah mendingan, Mas. Makasih ya. Maaf merepotkan kamu. Ucap Naura dengan malu. Padahal dia mengira Aksa masih marah padanya. Sama-sama sayang. Kenapa harus minta maaf? Bukankah kita ini suami istri? Harus saling melengkapi. Aksa berjongkok di hadapan sang istri, lalu mengecup bibir pucat itu sekelas. Mas nggak marah lagi. Mata bulat menatap sang suami, meminta penjelasan. Ingat jika semalam dia menangisi sang suami. Marah? Siapa yang marah, Yang? Aksa terkekeh. Dia berdiri dan memasukkan tangan ke dalam kantong celana pendeknya. Tadi malam kan Mas marah. Kalau nggak marah, kenapa tiba-tiba keluar dari kamar? Sang istri mencebik. Aku nggak marah, Yang. Hanya sedikit kecewa saja. Karena jika ada di dalam aku, Jakus justru menyakiti hatimu dengan kata-kata yang pedas. Aku memilih keluar dan minum di dapur. Jelas Aksa. Makasih ya, Mas. Maaf sudah membuat kamu kecewa. Percayalah, Mas, jika aku sudah pasang KB, kamu boleh minta kapan saja kamu mau. Janji Naura. Serius? Aku minta semalam 3 rendo boleh? Mata Aksa berbinar bahagia. Boleh, Mas. Cuma minta saja.
Perkara aku kasih apa enggak, itu kan hak aku. Naura terkikik geli, dan Aksa mencubit pucuk hidung lancip Naura dengan gemas. Dasar nakal. Ayo mandi. Dengan cepat Aksa menggendong sang istri ala British style, membawa ke kamar mandi. Anak-anak mana mas? Tanya Naura. Dia menggalungkan tangannya di leher suaminya. Aman bersama Mama dan Mbak Dewi. Mama pengen puas-puasin sama twins sebelum keluar kota. Pasti sepi ya mas, nggak ada Mama di rumah. Mereka sudah sampai di kamar mandi. Aksa menurunkan Naura di lantai, lalu membantu melepaskan pakaiannya satu persatu. Mas, aku bisa sendiri, tolak Naura. Dia merasa tak nyaman dan tentu saja malu. Dianggap seperti anak kecil saja oleh suaminya. Sudah, kamu diam saja. Nanti sore kita ke dokter kandungan ya, biar bisa konsultasi pasang KB apa yang cocok buat kamu yang sedang menyusui. Semua kain yang ada di tubuh Naura sudah terlepas, dan wanita itu kini polos tanpa sehelai benang pun. Dan Aksa juga melakukan hal yang sama. Keduanya sudah polos dan pria itu segera menyalakan air shower. Keduanya mandi tanpa ada drama apapun. Aksa bahkan tidak berniat untuk meminta jatah pada sang istri, walaupun sebenarnya si Piton sangat ingin masuk ke dalam sarangnya. Tapi Aksa tak mau seamat membuat istrinya menangis lagi. Mas, beneran gak minta? Tanya Naura. Dia merasa bersalah pada suaminya. Semalam bahkan dia sudah menolaknya. Enggak yang, kita hanya mandi saja. Maaf ya, semalam sudah membuat kamu sedih. Aksa tersenyum manis. Enggak apa-apa jika mas minta, aku enggak marah. Desak Naura. Jangan menggoda aku yang. Serius enggak kamu? Karena Naura terus saja merayu dan menggoda, maka Aksa segera saja menerkam sang istri. Keduanya mendaki gunung cinta dan kenikmatan di bawah kucuran air shower, hingga sampai di puncak nirwana yang indah dan memabukkan. Beberapa hari sudah berlalu. Alina dan Winata sudah 1 minggu berada di luar kota. Bahkan satu hari ada 10 kali melakukan video call dengan kedua cucunya. Wanita itu tak bisa terlalu lama jauh dari sang cucu. Ditinggal sang mertua membuat Naura bisa bersikap dewasa dan mandiri. Dia mulai bisa bersikap layaknya orang tua yang sempurna. Jika biasanya ada Alina, Naura bak putri raja saja. Kini harus bisa mengambil keputusan sendiri. Naura tak akan pernah dibiarkan kesusahan oleh Alina. Apa-apa sudah disiapkan oleh Alina. Setelah konsultasi dengan dokter kandungan, Naura memilih KB pil saja. Walau harus setiap hari mengonsumsi, bagi wanita itu tidak masalah. Daripada alat kontrasepsi yang lain seperti KB suntik karena dia takut jarum suntik. Mas, ayo bangun. Sudah siang ini, kamu nggak ke kantor, Mas. Naura yang baru saja dari luar, heran melihat Aksa yang masih bergelung di bawah selimut sesiang ini. Tidak seperti biasanya. Naura baru saja membawa Tunis keluar untuk dijaga Dewi, sementara dia membantu Sri menyiapkan sarapan. Kepalaku pusing yang. Aksa terdengar merintih. Naura yang tengah membuka gorden jendela, sontak kaget dan langsung mendekati sang suami. Kamu sakit mas, panik Naura. Dia menyentuh kening Aksa dan kaget saat merasakan kulit Aksa panas. Pusing banget yang. Aksa kembali merintih dengan mata yang bahkan terpejam rapat. Mas, kamu kenapa?